Apa ini? Chargernya kayak begini. Halo, assalamualaikum. Akhirnya masuk resmi Indonesia juga ya, Poco F4 GT. Ini yang pakai Snapdragon 8 Gen 1. Ya, kamu tidak salah dengar, Snapdragon 8 Gen 1. Harganya berapa? Tunggu aja, harusnya ini tayang pas habis launchingnya ya. Saya akan tulis harganya di deskripsi atau mungkin di judul. Karena pas saya unbox ini, jujur belum tahu harganya berapa. Ya, tapi kalau ngelihat harga di Singapura sih mulai dari $899 ya. Kalau dipukul rata 10.000 gitu, $1 Singapura, berarti mulai dari 9 juta. Kan ada dua varian kalau nggak salah, 8128 sama 12256. Yang 12256 itu 999 atau 10 juta. Tapi bukan Poco namanya, kalau di Indonesia ngasih harga nggak lebih murah dari sebelah. Tapi saya belum tahu ya, serius asli harganya. Tapi tebakan saya sih bakalan mulai di bawah 9,5. Di bawah 9,5. Bentar, 828 di Singapura 9. Di Indonesia kepala 8 bisa kali ya. Tapi saya belum tahu, serius. Kemudian kita lihat nih spek highlight-nya. Benar, Snapdragon 8 Gen 1 itu adalah prosesor dengan fabrikasi 4 nanometer. Sudah saya coba di beberapa smartphone, memang garang performanya. Ya, baterainya mungkin harus diperhatikan juga ya. Gimana biar bisa awet nih Snapdragon 8 Gen 1. Karena ini baterainya 4700 mAh dan punya fast charging 120 Watt. Namanya Smart 120 Watt Hypercharge. Mungkin ini adalah workaround-nya ya. Biar kalaupun baterainya habis, ngisinya lagi cepet banget. Kemudian dia punya magnetic pop-up triggers. Mantap nih buat gamers berarti ya. Ada pop-up triggers kiri kanan magnetic. Ini enak serius. Yang magnetic ini tinggal digeser nanti dia naik. Dia ditahannya bukan pakai pegas ya. Jadi pakai daya magnet. Jadi kamu nggak harus takut suatu saat dia bakal rusak gitu si pegasnya. Karena ini pakai magnetic. Kemudian quad speakers. Quad speakers, saya baru tahu. 4 speakernya ya, bukan stereo lagi, quad. Kemudian Dolby Atmos speakernya. Dan layarnya AMOLED 120 Hz flat dengan touch sampling rate 480 Hz. Mantap buat gamers banget. Ini Night Silver. RAM-nya 12 dan storage-nya 256. Sayangnya, sepertinya saya tidak akan sampai review. Jadi cuma unbox dan kita lihat aja, kita kasih first impression. Karena memang antrian lagi tinggi di channel saya yang ngerjain sendiri. Dan ini masa peminjamannya hanya 2 minggu ya. Jadi kayaknya nggak keburu. Karena antrian tadi. Jadi kita nikmati saja apa yang ada di depan mata kita sebelum kita kembalikan. Oke. Packagingnya juga mantap. Tebal banget kartonnya. Warna kuning dengan logo Poco. Sebuah partisi yang kita lihat isinya. Oh iya, kan sekarang udah ini ya. Udah pindah nih Alvin C. Kira-kira masih dapat greetings dari Alvin nggak nih? Ya, ini dia SIM tray ejectornya. Bentar, kita cari greetings. Kalau Poco dari Bung Andi. Udah bukan Alvin ya. Nah, yang harus dicek nanti Xiaomi selanjutnya apakah dapat greetings dari Wentao Zhao atau tidak. Kemudian ini adalah kartu garansi dan ini adalah user manual, quick start guide sih sebetulnya ya. Kemudian dapat adapter buat ke jack audio 3,5 mm dari Type C. Gitu, coba lihat. Yes, kayak gini bentuknya. Tapi kalau dia dipakai ini berarti nggak bisa sambil ngecas ya. Kemudian, mantap. Dapat stiker. Saya suka nih stiker kayak gini, bisa saya tempel-tempel di laptop. Poco, logo, dan ada beberapa nih kepanjangan. Tapi O-nya itu dipakainya di powerful sama di young, jadi nggak jadi di depan ya. Everything you need, nothing you don't. Nah, itu tuh, efektif artinya. Efisien. Ya, antara dua itulah. Kemudian kita lihat, ya, SIM. Kok SIM sih? Ini softcase. Kok saya ngomongnya SIM? Kalau ngelihat tombol powernya bolong, artinya fingerprint scannernya nggak di dalam layar, tapi di sini. Tapi nanti kita cek aja. Kalau misalkan benar begitu, ada kemungkinan harganya, ya beneran di bawah yang tadi saya sebutin. Karena kan Xiaomi 12 itu 999 kan.
Itu 8256 Snapdragon 8 Gen 1 juga. Ini misalkan dengan pengurangan in-display fingerprint scanner, misalkan loh ya. Harusnya lebih murah ya. Apa ini? Chargernya kayak begini. Oh, ini USB Type-C sebetulnya ya. Ini kan USB Type A. Nah, ini yang Type-C-nya bentuknya kayak gini. Menyiku karena ini beneran device gaming berarti. Biar tidak mengganggu waktu dipegang saat kamu lagi main game. Jadi gini nih, tuh. Saya akan contohkan sedikit saja. Tuh, tidak mengganggu handling kamu, ya. Ya gitu deh pokoknya. Saya norak, baru tahu loh kalau chargernya atau kabel datanya kayak gini. Kita tutup kembali. Kemudian, ini dia kepala charger 120 wattnya, besar, tentu saja harus besar karena biar aman. Kalau kecil tapi kencang rada dikhawatirkan juga ya. 120 watt Xiaomi Communication, design by Xiaomi. Oh, di sini ada outputnya. Ya, ada. 5 volt 3 ampere, 15 watt, 9 volt 3 ampere, 27 watt, 11 volt 6 ampere maksimal, 66 watt, dan maksimal 20 volt 6 ampere. 20 volt 6 ampere ya, 120 watt maksimalnya. Nggak kebayang ngecasnya. Tapi ini ada logo ini ya, Qualcomm Quick Charge 3.0 juga nih. Yes, disupport penuh kayaknya sama Qualcomm, termasuk chargernya mendukung protokol fast chargingnya Qualcomm. Sekarang kita lihat di sini ada highlight fitur yang tadi ada juga sebetulnya ya di kardus tadi di belakang. Ini warna silvernya, shiny, bling bling, nggak bling bling li, shining kayak armor ini ya, knight. Sebetulnya mungkin yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman yang warna kuning kali ya, yang pokok banget. Tapi ini warna silvernya juga kece, lebih masuk ke berbagai ini ya, ke berbagai aksesoris dan juga ke berbagai outfit. Kalau kuning mungkin kamu harus cari padanannya yang benar-benar masuk. Nah, ini ada garis antena, artinya frame-nya terbuat dari logam dan frame-nya sedikit masuk ke body di sini, membuat kesan gaming-nya tuh nonjol banget ya. Di sini ada LED flash yang bentuknya bold kayak gitu, mantap. Poco 5G. Saya nggak tahu di sini ada lighting-nya atau enggak ya. Kemudian di sini kameranya 3. Freezing Speediest. Freezing Speediest. Itu dia. Atau apanya? Slogannya yang ada di kameranya. Wes, mantap cuy. Ini output speakernya kayak gini. Keren abis. Looks-nya itu bener-bener niat banget ya. Dipisah dengan garis antena. Di situ ada 2 speaker. Makanya ini quad speaker. Masing-masing ada 2. Lalu di sini garis antena lagi, ada mikrofon kedua buat noise cancellation, lalu ada infrared blaster. Nah, ini di sisi kiri, tombol volume ditaruh di sisi kiri ya, dan di sini ada mikrofon lagi. Mikrofonnya minimal 3 nih. Ya, di atas nggak ada, minimal 3 ya. Kalau di belakang ada harusnya quad. Enggak, ini 3 kayaknya. Jadi bagus nih harusnya mikrofonnya juga, karena ada 3. Semoga bisa memisahkan suara dekat dan suara jauh ya. Di sini ada 2 garis antena. Di sini ada volume up, volume down alias volume rocker. Dan di sini ada SIM tray-nya. Sepertinya tidak support ini ya, tidak support memory expansion atau storage expansion. Jadi tidak bisa pakai micro SD. Ini dual SIM, nano SIM dua-duanya, tipenya sandwich, atas bawah. Dan tidak ada slot micro SD. Karena buat gaming katanya micro SD itu bisa menurunkan performa juga ya kalau game datanya ditaruh di sana. 256 cukup lah ya tanpa micro SD. Dan ini sisi bawahnya, oke mantap. Loudspeaker-nya lagi. 2 lagi di situ, 2 garis antena lagi, mikrofon dan port USB Type-C. Sebetulnya dengan ketebalan seperti ini buat nambahin jack audio itu masih bisa loh. Kenapa nggak ada ya? Karena smartphone gaming biasanya jack audionya masih dibutuhkan. Karena teman-teman masih banyak yang prefer pakai earphone berkabel dengan alasan lebih ini ya, lebih tanpa delay. Memang dikasih sih, mana tadi? Adapter. Tapi adapter ini makan port USB Type-C-nya. MIUI 13 dan kita akan setup dulu sebentar ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan bener, fingerprint scanner-nya ada di pinggir ya. Ya,
instan banget. Dan tadi kita belum bahas masalah air triggernya nih. Sebetulnya gampang sih pakainya, tinggal geser doang, ini langsung menonjol ya. Kelihatan nggak? Nih, saya akan matikan lagi, masukkan lagi, geser ke arah dalam, tuh, ini menonjol. Tactile tombolnya, kliki, kamu bakal rasain sensasi menekan tombol yang enak. Dan jangan takut, karena ini pakai magnetik ya, jadi induksi magnetnya itu menahan biar dia tetap menonjol ke atas, nggak kayak tombol mekanikal biasa. Kenapa perlu magnetik ini? Karena ini kan kemungkinan kamu bakal barbar nih nekennya. Jadi kalaupun sering ditekan harusnya lebih tahan dibandingkan tombol mekanikal biasa ya. Udah gitu doang. Kemudian kita akan cek configure pop-up trigger. Ini bisa dipakai buat ini juga ya. Buat shortcut, misalkan nih left, double press buat apa? Misalkan record audio, record screen, record video, kamera, torch, silent mode, vibrate, none. Jadi berguna juga. Sekarang kita masuk ke about phone-nya, kita lihat storage-nya terpakai 28,9 GB, lumayan besar, artinya free-nya berarti 227,1 GB ya. Nah, apakah segini sudah termasuk RAM tambahan? Memory extension sudah menyala 3 GB, padahal dia kan RAM-nya udah 12 GB sendiri, dan buat dimatiinnya butuh ribut ya. Kayaknya nggak perlu pakai memory extension, udah besar banget RAM-nya 12 GB. Kamu bisa free storage tambahin 3 GB berarti ya. Jadi 230 GB kurang lebih free-nya. Kemudian ini MIUI-nya 13.0.4 stable. Oh iya, belum connect ke WiFi, sorry. Android-nya Android 12, mantap nih, dengan Android Security Update 1 April 2022. April masih ya. Nah, yang saya pengen lihat adalah apakah di MIUI ini ada blok akses ke kamera dan mikrofon. Kalau di togglesnya tidak ada. Ya, tidak ada ya. Kita lihat di fitur privacy. Fitur privacy. Ini fitur privacy dari MIUI. Kalau yang dari Google ini. Ya. Privacy dashboard-nya ada. Kita bisa lihat apa aja yang akses kamera, mikrofon, location, dan lain-lain. Cuma tidak ada blok akses ke kamera dan mikrofon, juga tidak ada toast message kalau ada aplikasi yang mengakses clipboard ya. Cukup disayangkan bahwa fitur itu dihilangkan di MIUI. Entah kenapa. Kemudian kita lihat aplikasi bawaannya, bloatware-nya ada apa saja. Karena ini Poco, biasanya bloatware-nya lebih banyak dibandingkan Xiaomi atau Redmi ya. Ada Amazon, Blibli, Booking.com, Capping, CNBC. Bentar, kita ulang. Ada Amazon, Blibli, Booking, Capping, CNBC, Detik, kemudian Facebook, nggak usah dihitung lah ya. Genshin Impact, Get Apps, Noveltune, Netflix 10, Mi Video bawaan, Poco bawaan, Snack Video, Shopee, TikTok, Twitter, nggak usah, Video, 14 ya, 15 sama Spotify. Jadi bloatware-nya sekitar 15, dan kita cek sedikit untuk kameranya. Ya, modenya ada ultra wide 0,6 kali. Ini wide, zoom 1 kali dan zoom 2 kali. Lumayan detail tapi sepertinya zoom digital ya. Lalu ada mode Pro paling kiri. Ini bisa pilih lensnya ultra wide dan wide. Bisa pilih juga pakai 64 megapiksel resolusinya. Kemudian ada exposure compensation, ISO dari 50 sampai 6400, shutter speed dari 1/4000 sampai dengan 30 detik. Panjang banget rentangnya. Kemudian ini ada fokus manual, ada white balance juga. Dan bisa pilih RAW di situ ya. Pro juga bisa buat video nih. ISO, exposure, lens, shutter speed, fokus. Kalau video bisa pakai apa nih? L-log. Movie frame bisa dipilih juga biar lebih wide gitu ya hasilnya. Rasionya.
Dan kalau nggak pakai L-Log, kalau L-Log itu, bentar, dia mentok, nggak bisa pilih resolusi sama frame rate yang lain ya, harus di 4K 30 fps. Kalau tanpa itu, dia bisa pilih mulai dari 720p 30 fps, kalau 60 fps bisa di 4K juga, Full HD juga bisa, maksimal 4K 60 fps ya. Smartphone dengan Snapdragon 8 Gen 1 itu mampu sampai 8K kebanyakan. Nah ini, coba kita lihat di sini. Ini cuma sampai 4K, tapi 4K-nya 60 fps ya. Mungkin sensor image-nya membatasi itu. Dan kamera ketiga ternyata buat makro. Ya, mode makronya di sini ya, kalau Xiaomi. Sip. Sisanya ada night mode, 64 megapiksel, short video, vlog mode, dokumen, panorama, movie effects, time lapse, slow motion, long exposure, dual video, dan clone. Clone ini buat ini ya, buat kreatif gitu. Misalkan kamu mau bikin satu frame foto, tapi kamunya ada 2 atau 3 di frame yang sama, itu bisa pakai itu. Wow, baterainya cepat turun ya, buka kamera. Tadi 26% terakhir, sekarang udah tinggal 9%. Ya udahlah, berarti unboxingnya sudah disuruh udahan. Ini dia Poco F4 GT dengan Snapdragon 8 Gen 1. Oh, back covernya seperti itu kalau dipegang terus-terusan. Makanya dikasih soft case tadi ya. Tapi udah saya masukin lagi ke kardusnya. Looksnya seperti ini. Ntar kita bersihin dulu dong, biar gantengnya kelihatan. Oh, bersihinnya mudah untungnya ya. Licin banget si back covernya ini. Jadi bekas minyak dan sidik jari yang mudah menempel juga, hilangnya juga mudah. Ini warna apa sih? Warnanya Night Silver, bener. Memang warna-warna ini ya, Satria, Night. Hey, mantap. Kalau soal look sih ini kece banget, asli. Loudspeakernya juga, saya pengen nyobain. Tapi nantilah, kalau ada rezeki ya. Mantap. Oke. Gaming banget. Tinggal masalah budget aja nih, berapa nih kira-kira? Karena sudah ada air trigger segala, AMOLED, quad speaker, fast chargingnya coy 120 watt, dan looksnya kayaknya habis asli Poco. Mantap. Sayang cuma unboxing doang ya. Gitu aja kali ya video kali ini. Terima kasih udah nyimak sampai menit ini. Semoga harimu berbahagia dan menyenangkan. Jangan lupa bersyukur. Dari Kota Cimahi, aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 5% tuh. Padahal ini nggak connect wifi. Tuh, nggak connect wifi.